radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Ya'la Syaddad, nama Abi Ya'la itu adalah Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan di dalam segala sesuatunya. Jadi dalam setiap perbuatan itu pasti ada kebaikan. Allah menetapkan untuk suatu perbuatan, segala perbuatan itu pasti ada kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh di sini adalah menyembelih hewan, bukan membunuh orang. Kalau membunuh orang yang jelas haram. Membunuh satu jiwa atau satu orang muslim bighairi hak, tanpa hak, itu sama seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini, dosanya. Sekarang betapa murah harga nyawa manusia itu sampai sekarang kan. Ya, merajalela orang membunuh, dengan mudah menghilangkan nyawa orang. Cuma gara-gara sepele hilang nyawa. Dan na'udzubillah min dzalik, baru-baru ini peristiwa yang mengerikan, tinggal serumah selama 5 tahun atau lebih mungkin, sepasang muda-mudi tinggal serumah, tidak ada ikatan pernikahan, mungkin pacaran saja, tapi tinggal serumah 5 tahun, hidup layaknya orang yang berumah tangga. Akhirnya apa? Kesetanan, laki-lakinya kesehatan, sehingga membunuh pasangan serumahnya itu, sekosnya itu perempuan dengan dimutilasi, dengan potongan yang banyak, dikulitin lagi, disimpan di lemari rumahnya, di lemari kosnya. Ini bukan wujudnya manusia, tapi jiwanya bukan lagi manusia. Itu lebih daripada iblis. Iblis tidak mau bunuh anaknya. Tidak pernah ada dalam sejarah ataupun hadis ataupun ayat atau riwayat manapun yang menceritakan bahwa iblis pernah bunuh anak. Tidak pernah. Setan tidak pernah bunuh anak. Bahkan sesama setannya tidak pernah saling bunuh. Setan itu sesama setan akur, Pak. Ya, setan sesama setan akur. Manusia sesama manusia kadang tak akur. Ini hebat banget nih solidaritasnya. Solidaritas setan atau manusia? Setan. Kenapa? Karena setan itu tolong-menolong dalam keburukan. Tidak mungkin setan tolong-menolong dalam kebaikan. Mungkin bagi mereka di kalangan setan, ya, saling tolong-menolong untuk menggoda manusia itu kebaikan bagi mereka. Nah, ala kulihat syaitan yang jelas-jelas ahli neraka, yang jelas-jelas musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musuh kita bersama, pun tidak pernah membunuh sesama dia. Saling menjatuhkan pada orang, ya, saling hasut, bisikin manusia, manusia kau jangan ikutin setan itu tidak bagus, tidak pernah. Tapi manusia luar biasa. Kenapa? Karena manusia ini dibekali satu hal, yaitu adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini bahaya, tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, dan kembali kepada hadis tadi, kata Rasulullah, kalau kalian harus membunuh, ya ini adalah menyembelih hewan, fa'ahsinul qitlah, maka sembelihlah dengan baik, sembelihlah dengan benar, sembelihlah dengan adab. Ya, bagaimana Islam mengajarkan kalau kita tak nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta, harus dengan sembelihan yang benar, harus dengan adab, harus dengan akhlak.
Kemudian kata Rasulullah, nah, fa'ahsinu qiblah. Qiblah di sini juga dimaknai perang. Ya. Ketika terjadi peperangan seperti di zaman Nabi Muhammad, muslimin dengan kufar, ya, seperti dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian ada perang Siffin, macam-macam perang di masa Rasulullah itu. Dalam perang itu ya tentu bukan membunuh hewan, tapi membunuh manusia. Karena dalam perang tidak mungkin tidak ada saling bunuh. Dalam perang pasti saling bunuh. Nah, kata Allah, kalaupun kalian harus membunuh dalam peperangan itu, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak boleh kalau dalam perang ada musuh, misalnya musuh tadi ditangkap, dia ucap syahadat, tidak boleh dibunuh. Pernah ada dalam peperangan sahabat ketika mau tebas dengan pedangnya, orang kafir tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ditebas tetap, sudah mengucap syahadat masih juga ditebas. Sampai berita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Apakah kau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia itu mengucap la ilaha illallah karena takut saya bunuh, sudah kepepet, tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali syahadat. Itu saya yakin palsu, kata sahabat. Saya yakin itu adalah tipu daya dia, biar tidak jadi saya bunuh, maka saya akan tetap membunuh dia ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu tahu dari mana kalau dia ucapkan la ilaha illallah itu adalah untuk menipu kamu, adalah untuk semata-mata menyelamatkan dirinya. Andaikan memang dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk menyelamatkan dirinya, maka dia telah dilindungi dengan kata kalimat la ilaha illallah, menunjukkan Bapak Ibu betapa berharganya kalimat la ilaha illallah itu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang muslim Islam atau orang luar Islam mengucapkan la ilaha illallah, syahadat dengan benar-benar, maka dia secara zahir dia Islam. Wajib kita lindungi, wajib kita jaga, wajib kita bantu dia. Maka Nabi marah bersama sahabat, jangan dibunuh. Ya. Nah, andaikan terjadi ditangkap di musuh, ya tebas, bunuh, langsung bunuh. Tidak boleh membunuh musuh itu dengan apa? Dengan dikuliti, dengan disiksa dulu, ya, atau direndam dulu di air misalnya. Itu tidak boleh. Walaupun ini tawanan perang, perangnya perang seperti di zaman Nabi, bukan seperti zaman sekarang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menahan tawanan perang, bagaimana sifat Nabi, akhlak Nabi kepada tawanan perang beliau. Jadi ada suatu terjadi peperangan Nabi SAW dengan satu suku yang selalu memerangi Rasulullah. Terjadi peperangan muslimin dengan suku tersebut. Jadi pemimpinnya itu termasuklah pemimpin itu ditangkap, ya, pemimpinnya ditangkap. Ketika pemimpin itu ditangkap, ditahan oleh Rasulullah, itu tawanan perang Nabi, tawanan perang orang-orang kafir itu. Bukan di penjara letaknya oleh Rasulullah, bukan di kandang hewan diletakkan oleh Nabi, tapi diikat di tiang-tiang masjid Nabi SAW. Jadi tawanan-tawanan perang, ya, yang kalah dalam peperangan melawan kaum muslimin itu diikatnya di tiang masjid Nabi SAW. Tiang masjid bagian dalam, bukan tiang luar. Kalau luar kepanasan, tiang dalam masjid diikat, ya. Ketika itu ditempatkan di masjid tempat yang terbaik dan tidak mungkin masjid kotor. Nah, itu tawanan perang Nabi SAW menawan musuh, diletakkan di masjid, tempat bersih, tempat suci, tempat yang tidak akan mungkin ada orang yang menyakiti orang lain di dalam masjid. Kita di dalam masjid tidak mungkin kita nyakitin orang. Ada orang jalan kita pangkal kaki di dalam masjid, tidak mungkin berani kita. Secara tidak langsung para tawanan perang Nabi Muhammad SAW itu, ya, diletakkan Nabi di masjid. Nabi mengisyaratkan, kamu aman di sini.
Kamu tidak usah khawatir di sini. Kamu dijamin makannya, kamu dijamin minumnya, kamu dijamin keselamatannya, kamu dijamin kesehatannya. Hanya saja karena dia adalah tawanan perang, tentu diikat. Kemudian Nabi SAW membiarkan diikat masing-masing tawanan perang. Nabi di masjid, Nabi sholat berjamaah, berdoa, Nabi berdakwah, mengajar sahabat. Ini tawanan perang, mau tidak mau, suka tidak suka, dia punya kuping, dia punya mata. Dia melihat bagaimana akhlak Nabi, dia melihat bagaimana tutur kata Rasulullah. Mereka tawanan perang itu melihat bagaimana senyum Nabi, melihat akhlak Nabi Muhammad. Kuping yang mendengar ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata sekuat tawanan perang tersebut yang ada di dalam masjid Nabi, takjub, kaget bahwa Muhammad yang didoktrinkan kepada mereka sebagai orang yang bengis, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang suka adu domba, sebagai orang yang suka memprovokasi umatnya, kaumnya, ternyata berbalik daripada apa yang mereka pahami selama ini. Ternyata Muhammad akhlaknya luar biasa, berbuat baik kepada tawanannya. Muhammad mengajarkan ilmu-ilmu yang menenangkan hati. Besok hari Nabi SAW datangi tawanannya, dan Nabi menemui pemimpin daripada tawanan tersebut. Nabi tanyakan, kata Rasulullah SAW, wahai hadza, wahai fulan, kata Rasulullah, aslim taslam, masuk Islam, kata Nabi, kau akan selamat. Apa kata pemimpin tawanan perang, pemimpin suku yang kalah tadi, yang tawanan perang tadi? Ya Muhammad, intaktul zada wa intaktul ala syakir. Wahai Muhammad, aku tidak mau masuk Islam. Kalau kau membunuh aku, taktul zada, kau membunuh orang yang memang berhutang darah sama kau. Aku banyak membunuh sahabat. Silakan bunuh kalau kau mau bunuh aku. Kata pemimpin suku tadi. Apa dilakukan Nabi? Nabi bunuh. Kalau dia nantang Nabi untuk bunuh dia, tidak pernah Nabi bunuh tanpa hak. Ditinggalin semua. Bunuh aku wahai Muhammad karena aku memang hutang darah. Wa intakut ala syakir. Tapi kalau kau maafkan aku wahai Muhammad, kau akan dapati aku adalah orang yang paling bagus berterima kasih kepada kau. Kalau kau maafkan saya. Kata Nabi, jadi tidak mau masuk Islam. Tidak mau. Ya sudah, tinggalin sama Nabi. Berlalu tuh waktu satu hari. Nabi sholat, Nabi mengajar, menyampaikan hadis. Ya. Ini tawanan Nabi dikasih makanan yang lebih enak daripada makanan Nabi dengan sahabat yang lain. Ya, tawanan perang makanannya lebih enak dari makanan Nabi. Akhlak Rasulullah. Besok ditanya lagi. Kata Rasulullah, aslim taslam, masuk Islam. Kata dia, jawabannya sama, aku tidak mau masuk Islam, wahai Muhammad. Bunuh saja aku. Kalau kau mau bunuh aku, bunuh. Ditinggalin sama Nabi. Hari ketiga ditanya lagi sama Nabi, masuk Islam, kata Nabi. Kata sahabat pemimpin suku tadi mengatakan, dan aku tidak mau masuk Islam. Jawabannya tetap sama. Sudah 3 kali aku tawarkan kau masuk Islam, kata Nabi Muhammad. Kalau kau memang tidak mau masuk Islam, sudah lepas. Wahai sahabat, lepaskan dia, pulangkan ke kampung halamannya. Siapa yang dilepaskannya? Musuh, kepala suku yang mati-matian mengincar darah Nabi Muhammad SAW. Dilepas sama Nabi. Ketika dilepas, apa kata kepala suku tadi mengatakan kepada sahabat Nabi yang melepas, dan tunjuk alamat, tunjukkan aku di mana air. Kau mau apa, kata sahabat? Tunjukkan aku di mana air. Didatangkan, dibawa tempat air di dekat masjid Nabi SAW. Dia bersihkan badannya, kalau bahasa kita dimandi lah. Dia bersih-bersih, rapi-rapi badannya. Sudah itu dia mengatakan, wahai akhi, wahai saudaraku, bawa aku kepada Muhammad. Aku nak ketemu Muhammad. Kata sahabat Nabi, tak perlu. Nabi suruh aku antar kau pulang. Sudah, ayo langsung pulang. Aku nak ketemu Muhammad sebelum aku pulang. Ini sahabat sudah standby nih. Takut-takut ini musuh, ya, ini orang kafir. Takut-takut nyerang Nabi secara tiba-tiba. Dikawal menemui Nabi Muhammad SAW.
setelah ketemu Nabi SAW, apa kata kepala suku tadi? Mengatakan, ya Muhammad, sekarang aku sudah mau masuk Islam. Sekarang aku mau masuk Islam. Kata Rasulullah, kenapa tidak dari hari pertama saya tawarkan kau masuk Islam? Sebenarnya wahai Muhammad, sejak hari pertama aku ditawar di dalam masjidmu, aku mendengar hadis-hadismu, aku mendengar kau mengajar, aku melihat bagaimana engkau menangis, bagaimana sahabat menangis, memikirkan masa kehidupan akhiratnya nanti. Aku melihat akhlakmu wahai Muhammad. Sejak hari pertama aku sudah tidak sabar ingin masuk Islam. Loh, kata Rasulullah, sudah aku tawarkan tapi kau tidak mau. Aku takut kalau aku terima tawaranmu untuk masuk Islam, nanti kawan-kawanmu wahai Muhammad akan menyangka aku masuk Islam karena takut dibunuh. Aku tidak takut dibunuh. Makanya hari pertama aku tawarkan, kalau mau bunuh. Sekarang aku bebas, tidak ada paksaan, tidak ada kerangkeng pada diriku, tidak ada tali yang mengikat kepadaku. Aku merdeka, aku bebas. Sekarang aku masuk Islam dengan keikhlasan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, melihat akhlak Nabi Muhammad, perangai Nabi Muhammad. Kepada siapa itu akhlak Nabi? Kepada musuh Nabi SAW.